Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustazah Aisyah dan para ustazat lainnya, pengurus kajian kesayangan, para adminah yang selalu mendampingi kita semua dalam amal soleh, tahajud dan kajian-kajian ilmu. Semoga Allah berikan pahala yang tak terhingga, yang tidak terputus. Insya Allah kita semuanya mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini diberikan kenikmatan, kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat eh, melaksanakan ibadah-ibadah kajian ilmu dengan tenang, nyaman di rumah masing-masing tanpa ada satu kendala apapun. Di satu waktu yang sama ada keluarga-keluarga kita, saudara-saudari kita, anak-anak kita yang kemarin Allah berikan ujian berat berupa kebakaran tempat tinggalnya, kendaraannya, seluruh pakaiannya, surat-surat pentingnya, dan eh, tidak sedikit korban yang berjatuhan di kejadian kebakaran ya di Pertamina Pelumpang. Jadi saya izin terlebih dahulu untuk menyampaikan eh, beberapa hal yang kami saksikan sendiri, eh, setidaknya kronologi umum ya, kejadian kebakaran di Pertamina Pelumpang. Jadi kalau kita baca di beberapa sumber berita, kejadiannya itu mungkin banyak em, apa berita menampilkan Ba'da Isya, tapi menurut warga ya, eh, kebocoran gas atau pipanya itu sudah terasa sejak Ba'da Maghrib ya. Sebelum Isya itu sudah terasa, dan beberapa warga juga dikabarkan sudah ada yang pingsan gitu. Nah, saat itu kami masih taklim di Rawasengon ya. Dia masuknya di Kelapa Gading. Itu jalur pulang saya ke rumah itu lurus dengan kejadian tempat kebakaran itu. Makanya ketika selesai taklim Isya, kemudian kami sholat, menurut informasi terdengar suara ledakan. Beberapa juga mengatakan ada petir memang gitu. Nah, dari ledakan itulah kemudian membesar itu. Nah, eh, Al-Fakir sendiri pulang saat itu Ba'da Isya karena eh, ngejar waktu ya, mau rapat online bersama pengurus kesayangan. Ketika lurus jalur utama arah pulang kami, eh sekian puluh meter dari tempat kejadian itu sudah sangat menyengat gitu. Nah, saya karena memang mengejar waktu, jadi dalam hati saya terobos deh biar kekejar nih jam 8 gitu. Saya mau rapat online gitu kan. Saat itu jam 19.45. Saya berusaha agak ngebut terobos, ternyata begitu masuk eh, tanah merah sih, itu masuknya tanah merah, itu asapnya udah luar biasa pekat gitu ya, ngebul banget. Kemudian orang-orang udah berlarian kocar kacir gitu. Saya bilang
"Ah, masa iya saya naik motor nggak sekedar lewat doang tembus lah." Tapi ternyata nggak bisa, gitu. Begitu udah mau maksa masuk, saya sendiri nggak bisa ngelihat apapun karena asap udah, besar sekali, saya langsung putar balik dan itu udah crowded sekali. Eee, Nafas udah nggak bisa dalam itu, udah itu sakit sekali tuh, gitu. Yang saya rasakan lebih perih daripada gas air mata. Nah, akhirnya saya pulang, lebih ngebut lagi karena menghindari asap tadi kan, ambil arah pulang ke Jembatan 3 Pertamina gitu. Eee, Kejadiannya itu ke utara ya arahnya, saya ambil putar balik ke arah selatan gitu. Nah, eee, perjalanan saya ketika arah pulang itu masih sekitaran jam 8 kurang 5. Jadi di perjalanan saya jam 8 itu melewati gerbang-gerbang Pertamina yang depan di Jalan Yosudarso itu. Saya mau memberitakan kepada para security-nya khawatir beritanya belum valid, kebakaran atau apa gitu. Akhirnya saya memang nggak ngabarin apapun gitu. Dan nampaknya saat itu ya jam 8 kurang 5 atau jam, 8 belum aware gitu. Security-nya masih santai, artinya mereka belum tahu ada kejadian apapun gitu. Akhirnya saya balik ke rumah, saya pun nggak ngira itu ada kebakaran yang besar dan saya lanjut rapat waktu itu dengan Mbak Kiki, Mbak Ika, ya, Umu Ibrahim dan lainnya, masih sempat rapat itu. Ternyata selesai rapat udah ramai sekali depan rumah ini, depan saya kan di pinggir jalan nih, itu padat sekali. Ternyata penduduk sudah, ini sudah, menuju pengungsian masing-masing. Nah, sampai saat ini tadi malam ya jam 12 itu update beritanya korban jadi kan beberapa sumber tuh, mengatakan ada yang, 17 kemudian direvisi jadi 13. Nah tadi malam itu, eee, 19 ya informasinya bertambah jadi 19 ya. Saya belum mengetahui secara pasti karena beberapa orang yang menurut saya ya tokoh masyarakat di sini juga sama, sumber beritanya ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan, 13, ada yang tadi malam terakhir 19 gitu. Kemudian korban lukanya, sekitar 50. Tapi yang mengungsi itu 1.000 lebih ya. Artinya memang, eee, banyak sekali nih korbannya. Dapat informasi ada satu, apa, garasi ya, sekitar 20-an mobil habis tuh. Qadarullah wa ma syaa fa'al, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, eee, tempat-tempat atau titik-titik pengungsian itu memang, seluruhnya dekat di tempat tinggal kami ya. Di antaranya ada Masjid As-Sholihin, tempat kami, ada taklim juga. Kemudian apa namanya, Masjid Al-Muhajirin ya, dan beberapa titik Masjid Al-Ikhlas juga sempat didatangi beberapa pengungsi. Kemudian, eee di Erpetra, Kelurahan Rawabadak Selatan, PMI, dan lain sebagainya. Termasuk di stadion, diarahkan ke stadion karena nggak cukup di tempat-tempat penampungan yang terbatas gitu. Eee, Qadarullah yang apa, yang, eee, sudah disebar itu memang kulitnya mengelupas, kemudian ada yang terbakar hidup-hidup, itu, sangat memilukan hati ya. Eee, dan kami di sini alhamdulillah keluarga aman. Sempat, bersiap sudah siapkan satu koper untuk, mengungsi karena udaranya itu ya, udara perihnya itu sempat sampai ke rumah gitu. Nah, tapi kemudian, kami nyalakan kipas full ya, agar tidak terlalu, apa, memenuhi isi rumah ya. Ternyata mungkin cuma lewat gitu, terbawa angin lalu, nggak lama kemudian hilang. Karena memang itu depo terbesar jadi
menurut informasi tim pemadam dari DKI dikerahkan semua. Sekitar jam setengah 11 itu udah terkondisikan gitu. Tapi namanya kita memang cukup dekat ya 300 meter dari TKP. Jadi kami masih berjaga-jaga gitu sampai jam 1 ya dini hari gitu. Ketika sudah cukup tenang dan berangsur apa eh, eh, padam ya, berangsur padam itu kami kemudian istirahat gitu. Jadi sampai saat ini kami mendapatkan informasi mungkin yang urgent itu untuk anak-anak ya seperti popok, kemudian minyak telon, minyak kayu putih itu cukup urgent karena habis semua pakaian, eh, popok dan semuanya. Sementara mereka sebagaimana video-video yang sudah viral disebarkan itu eh, nggak ada kepikiran lagi bahwa ini dan itu nggak ada, langsung kabur karena sesak sekali gitu. Makanya mungkin kalau dari apa akhwat ummahat yang ada di kajian kesayangan di berbagai kota kita sedang apa ya buka peluang amal soleh bersodakoh untuk para korban kebakaran ini nanti akan kita cross check ulang kebutuhan urgentnya apa dan kita segera salurkan gitu insya Allah. Jadi eh, itu data dari lapangan ya sementara ini mudah-mudahan tidak ada lagi tambahan data korban. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menguatkan para korban, menyembuhkan apa yang luka kena luka bakar dan lain sebagainya dan yang wafat terbakar insya Allah Allah terima sebagai syuhada karena ini masuk dalam salah satu kriteria orang-orang yang mati syahid sebagaimana Rasulullah SAW bersabda orang-orang yang selain jihad fisabilillah itu ya gugur di medan perang kata Rasulullah ada setidaknya 5 atau 7 eh, kategori syahid. Dikatakan bahwa al-mat'un syahid ya. Mat'un itu orang yang wafat karena wabah ya. Kemarin ya, keluarga saudara kita yang barangkali ada eh, terdampak COVID kemudian wafat mudah-mudahan syahid. Kemudian mabtun, al-mabtun syahid. Mabtun itu ada penyakit di perut, usus buntu dan lain sebagainya. Syahid. Wal ghariq syahid. Orang yang wafat tenggelam insya Allah syahid. Wa sahibul hadam. Orang yang tertimpa benda keras. Nah, kemarin kita belum lama air mata kita ini bercucuran, belum kering bahkan ya. Korban-korban di Cianjur, di Turki, Suriah, eh, mereka tertimbun. Mudah-mudahan Allah terima sebagai syahid gitu. Eh, Tidak lama kemudian kebakaran itu. Sahibu zatil jamb ada penyakit di bagian dalam dada dan lain sebagainya. Syahid wa sahibul haraq atau harik itu yang kebakar ya wafat karena terbakar itu juga syahid kata Rasulullah dan almaratu tamutu bijum'in syahidah yang wafat karena melahirkan. Nah, mudah-mudahan Allah terima para korban yang wafat baik yang dewasa ataupun anak-anak ya sebagai syahid. Tentunya di sini syahid akhirah ya. Karena syahid ada 3, syahid dunia dan akhirat, syahid akhirat saja dan syahid dunia saja gitu. Syahid dunia dan akhirat yang wafat karena perang fisabilillah dunia dan akhirat tidak dimandikan berdarah-darah tidak dikafani maka langsung dikuburkan gitu itu dunia dan akhirat ada lagi syahid yang eh, apa syahid dunia saja gitu ya di akhirat nggak dapat dia cuma disebut syahid dunia siapa mereka yang berperang tapi bukan karena Allah gitu tapi karena mencari ghanimah harta rampasan atau yang berperang agar disebut pemberani mujahid ya jadi bukan karena mencari ridho Allah dia seolah-olah
sebagai syahid ya, di dunia nampaknya syahid tapi di akhirat nggak dapat pahala syahid. Karena Allah Maha tahu niatnya gitu. Dan yang ketiga kriterianya syahid syahid akhirah gitu ya. Syahid di akhirat saja tapi di dunianya disikapi sebagaimana orang biasa dimandikan, disolati gitu. Yaitu yang tadi disebutkan di antaranya yang tenggelam, yang terbakar, yang tertimpa benda keras, yang melahirkan, wafat, mereka syahid akhirat saja gitu. Di dunianya tetap dimandikan, dikafani, dimakamkan dan seterusnya. Baik, eh saya rasa itu laporan dari tempat kejadian dan juga kita sedikit mengambil hikmah bahwa apa yang kita miliki di dunia ini hanya titipan sementara Allah secara mutlak berhak mengambilnya dengan cara apapun. Banjir, kebakaran, dicuri, ditipu dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kemudian dunia, harta, eh, berkas-berkas, ya, arsip yang penting dan lain sebagainya masuk ke dalam hati kita. Karena ketika nanti kemudian hilang, Allah ambil kembali, nanti sakit hati, bahkan mungkin bisa sakit jiwa dan lain sebagainya, stres, nauzubillah gitu. Maka semua yang ada di dunia ini jangan sampai masuk ke hati ya. Kita kendalikan, jangan sampai dikendalikan oleh urusan dunia. Baik, kita ingin melanjutkan ya. Jadi nanti untuk penggalangan dana saya serahkan kepada eh, para pengurus kajian kesayangan yang kemarin sudah di-share ya. Boleh dibantu semua keluarga-keluarga kita, saudara kita yang ada di daerah kota manapun diajak untuk kemudian saling ta'awun ya, membantu meringankan para korban kebakaran. Eh Ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak, teteh-teteh, empok-empok semuanya, saudari-saudari, teman-teman kajian kesayangan, kita lanjutkan insya Allah agar jangan sampai kehilangan faidah. Kita lanjut membahas tentang hadis arba'in yang ke-9 mengenai mengambil yang mudah, meninggalkan yang sulit. Kemarin saya sudah membacakan riwayatnya. Ini diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah. Kalau kita mendengar nama Abu Hurairah, pasti semua kita sangat familiar. Oh, Abu Hurairah. Setidaknya kenal kunyah itu. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani gitu ya. Abdurrahman. Dulunya Abdus Syams, hambanya matahari, tapi ketika masuk Islam Rasulullah berubah. Hambanya Tuhan yang Maha Pengasih. Ya, Ar-Rahman, Abdurrahman. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang Abu Hurairah, kelebihannya, kemudian juga tuduhan-tuduhan kaum orientalis, musuh-musuh Islam dan lain sebagainya, dan riwayat-riwayat hadisnya. Dan sekarang kita insya Allah akan baca redaksi hadisnya ya. Ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi periwayatan hadis itu macam-macam juga. Ada yang melihat ro'a itu, ada yang mendengar sami'tu, ada yang disampaikan oleh Rasulullah haddatsani misalnya ya, haddatsani Rasulullah menyampaikan kepadaku ya. Qala li ya, Rasul bersabda kepadaku gitu ya kan. Eh, atau seseorang mendengar dari Rasulullah kemudian mengabarkan kepadaku. Akhbaroni misalnya gitu. Misalnya saya kemudian ada eh, teman saya sebut saja namanya Riza misalnya. Dia dapat informasi dari eh, Bapak LMK misalnya di wilayah. Nah, Riza ini mengabarkan kepada saya bahwa kata Bapak LMK korban kebakaran
berapa. Nah, itu akhbaroni ya. Dulu sahabat itu saling mengabarkan. Rasulullah bersabda, tidak semua sahabat hadir dalam majelisnya Rasulullah, maka mereka saling bertukar kabar gitu. Makanya di sini saya sering tuh waktu kajian Syama'il ya, dan sekarang juga nggak bosan-bosan saya ingatkan semua yang hadir di sini, ayo saling mengabarkan kembali apa faidah yang didapatkan, ilmu yang didapatkan, manfaat yang didapatkan dalam kajian ini. Jangan hanya untuk sendiri, untuk keluarganya dikabarkan, diajarkan ulang gitu. Itulah yang biasa dilakukan atau tradisi ilmu para sahabat, sehingga sampai saat ini kita dapat menikmati hadis-hadis Rasulullah SAW, mempelajarinya, bahkan kita juga seolah-olah mendengar dari Rasulullah SAW gitu. Nah, ini Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, "Manahaitukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang, maka jauhilah. Apa yang aku perintahkan, maka penuhilah. Laksanakan sekuat kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Sesungguhnya kaum-kaum terdahulu mereka itu binasa ya, hancur, Allah habiskan gitu ya, Allah azab karena mereka banyak bertanya, tidak ada niat mengamalkan, hanya bertanya, bahkan ada yang sifat pertanyaannya sarkas gitu. Ada yang hanya niat menjatuhkan Rasulullah atau nabi-nabi sebelumnya gitu. Ada. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan Allah murka dan Allah binasakan gitu. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya. Saudari-saudari, teman-teman kajian kesayangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun, kapanpun kita mendengar para guru, para kiai, para habaib, para ustadz, ustazah menjelaskan tentang agama ini, isinya hanya dua. Dimanapun, siapapun guru kita, cuma dua. Perintah sama larangan. Ya. Kalau tidak yang disampaikan berupa perintah, pasti larangan. Kalau bukan berupa larangan, pasti perintah gitu. Nanti perintah itu bisa kemudian menjadi hukumnya wajib atau sunnah. Sementara larangan bisa hukumnya haram, bisa juga makruh gitu. Nanti tengah-tengahnya ada mubah ya. Mubah itu boleh gitu. Wajib dilaksanakan mendapatkan pahala, kemudian ditinggalkan dosa. Sunnah dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan rugi walaupun tidak berdosa gitu. Di tengahnya ada mubah. Dilakukan ya boleh-boleh aja, tidak dilakukan ya boleh-boleh aja gitu. Jadi tidak dapat pahala, tidak dosa. Nanti yang haram dia kalau dilakukan kemudian dosa, ditinggalkan berpahala ya. Kemudian yang makruh ya, dilakukan dibenci meskipun tidak dosa, ditinggalkan berpahala. Nah, maka ini penting untuk kita pahami. Dimanapun kajian itu ya tentang fikih hukum pasti antara perintah dan larangan gitu. Maka kita sedang membahas hadis yang kata para ulama ini intinya hadis ini. Jadi memang kitab Arba'in itu ya, ini syarahnya ya, syarah Arba'in. Sebagaimana di awal saya sampaikan, ini hadis-hadis inti nih. Jawami'ul kalim ya. Kata para ulama, semua pembahasan agama ini banyak dibahas dalam inti-inti hadis ini gitu. Maka eh, apa amal kita yang tidak terlepas dari apa wajib ya ataupun haram, halal haram, sunnah
mubah, makruh. Kan seperti itu. Semuanya pasti akan berkaitan dengan hukum-hukum itu gitu. Makanya, penting untuk kita bahas. Nah, yang pertama Rasulullah sabdakan adalah, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang, maka jangan banyak pikir, jauhi gitu. Tinggalkan, jauhkan gitu. Misalnya apa yang dilarang? Contoh, babi haram, anjing haram. Jauhi, jangan dimakan, jangan pengen coba-coba ya. Jangan kemudian ketika mendengar, misalnya kita mungkin baru mulai, ngaji atau barangkali ada yang baru bertaubat misalnya, hijrah, barulah ngeh gitu, ada hukum bahwasannya babi haram. Lalu bingung dia, "Kenapa haram?" Gitu. "Kok haram?" Gitu. Pokoknya kalau kita mendengarkan kata Allah, kata Rasul haram, haram gitu kan. Loh, nanti ada lagi yang barangkali bertanya-tanya, "Kenapa kalau haram diciptakan?" Gitu. Nah, kita bisa menjawab dengan logika saja barangkali yang bertanya ini kan, sifatnya logis ya, kok haram tapi diciptakan gitu. Nah, kita akan, balik bertanya, apakah kita pernah melaksanakan ujian? Ujian sekolah itu ada yang namanya multiple choice ya, pilihan ganda. Ada 3 salah, 1 benar. Pertanyaannya, apakah gurunya bodoh? Apakah yang membuat syariat ini bodoh? Tidak mengetahui apapun, Allah disebut tidak mengetahui? Nggak mungkin. Apakah gurunya nggak tahu? Nggak mungkin. Guru itu membuat soal hanya untuk sebagai ujian. Dia mau melihat nih murid-muridnya, siswa-siswinya, tahu nggak mana yang benar, tahu nggak mana yang salah gitu. Makanya Islam itu banyak mengajak umatnya untuk berpikir, afala taqilun, ya, la'allahum yatafakkarun. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah mereka tidak berpikir? Apakah kalian tidak merenungi gitu? Manusia tidak merenungi gitu. Jadi, eee, kata Ustadz Felix ya, beliau pernah karena, mualaf gitu kan sebelumnya kan apa namanya, memeluk agama lain gitu. Beliau mengatakan bahwa, "Saya rasa agama yang banyak atau paling banyak mengajak umatnya berpikir ya Islam gitu. Dengan berbagai redaksinya gitu. Afala ta'qilun, la'allahum yatafakkarun, afala yanzuru dan seterusnya gitu. Tadabbur dan lain sebagainya. Makanya penting, oh diharamkan sesuatu itu agar kita, berpikir bahwa ini tuh ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dikatakan sekali lagi babi haram, anjing haram gitu, ya. Tapi enak, makanlah kalau enak. Jadi ada kadang-kadang udah disebut haram, udah dijelasin, tetap aja, oh tapi enak. Susah ini ya kan, hidayah ya, makanya penting kita untuk minta hidayah. Zina haram, ya jauhi, ya tinggalkan gitu ya. Dulu ada orang-orang yang tetap kekeh gitu, orang Yahudi bilang ke Rasulullah, ya Rasul saya pengen masuk Islam, tapi bisa nggak kalau zina itu dihalalkan gitu. Melihat ini para sahabat yang dia ada apa, ada di samping Rasulullah itu panas. "Ya Rasul, ini saya patahin lehernya atau bagaimana nih?" Kata para sahabat itu. "Saya penggal atau gimana nih?" Kata Rasulullah, "Tenang, tenang. Ini orang belum beriman, dia nggak tahu, ya. Dia hanya menggunakan akalnya, hawa nafsunya, seleranya saja." Maka Rasul jawab dengan, logika juga, karena dia tanyanya dengan logika. "Kalau saya masuk Islam, bisa, tapi zinanya dihalalin ya? Saya boleh berzina ya?" Baru Rasul jawab dengan bertanya balik, "Bagaimana kalau zina itu dilakukan kepada ibumu, kakak perempuanmu, adik perempuanmu, anak perempuanmu gitu. Kamu punya ibu, punya kakak perempuan, punya adik perempuan, punya anak perempuan, punya. Mau dizinahi?" Akhirnya dia mikir, oh iya. Maka, eee, dia sadar, oh iya, baik. Jadi begini, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang hukum itu ya keras untuk orang lain.
Hukum itu ketat kita terapkan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri kadang-kadang lemah, gampang meninggalkan, larangan-larangan apa, gampang melakukan larangan Allah, Rasulullah gitu. Tapi kalau untuk orang lain pokoknya keras gitu. Nah, ini juga dulu sama orang-orang Yahudi, orang-orang yang, belum memeluk Islam, pokoknya, dia ringankan untuknya, "Saya mau zina aja," ya. Tapi ternyata kalau disadarkan bahwa kalau zina itu diberlakukan untuk keluargamu mau nggak? Akhirnya mikir dia, gitu. Apalagi khamar, khamar haram, ya, maka jauhi, tinggalkan. Kata sebagian orang yang memang suka minum khamar, "Ini kan cuma sedikit, ya, cuma hangatin aja," gitu. Kata Rasulullah, "Ma ya, askara katsiruhu, ya, faqaliluhu haram." Yang banyak dapat memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Jadi mau banyak, mau sedikit haram, tinggalkan gitu. Tapi ada orang yang kekeh mau minum ya, dianggapnya sedikit tidak memabukkan gitu. Begitu, ngotot-ngotot, "Ah cuma sedikit doang ya," dikasih minuman yang lebih keras lagi, diminumnya satu loki, mabuknya 3 hari. Kadang-kadang, ada yang ngeyel seperti itu ya. Ada lagi yang begini, "Saya sholat oke, saya puasa saya jalanin." Hari raya Idul Fitri saya ikut gitu. Tapi untuk urusan berdua-dua dengan perempuan, pacaran gitu, nggak bisa tinggalin, ya. Ya, maka kata, kita begini, bahwa, eee, orang yang berdua-duaan, ketiganya itu seton. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Akhirnya dia bilang begini, "Oh, oke, besok saya melancong, berkunjung ke, rumah pacar." Begitu di rumah pacarnya, ada ibunya nemenin. Dia paham tuh, kata teman saya, kalau lagi berdua-dua yang ketiganya setan. "Bu bu bu, boleh ke dalam, Bu." "Kenapa?" Katanya kalau lagi berduaan yang ketiganya setan, berarti ibu setan. Ah, ini nih tafsir sesat ini, tafsir sesat ya. Maksudnya adalah berdua-duaan gitu kan. Maka setanlah yang ketiganya menghasut. Kemudian, dari mulai pegang, kemudian nanti peluk, macam-macam, zina, naudzubillah naudzubillah gitu kan. Makanya penting untuk kata Rasulullah, apa yang dilarang jauhin, tinggalin, jangan pakai tawar-tawar gitu. Maka ini, penting ya, jangan diakal-akalin. Larangan Allah dan Rasulullah pokoknya sami'na wa ata'na. Eee eee jauhin, fajtanibuh kata Rasulullah SAW. Kadang-kadang begini juga, ada yang zohir-zohir, lahir-lahir apa, yang sifatnya lahir ya, kita nampak gitu ya, itu mungkin, eee, bisa kita jauhin gitu. Zina, dosa zohir, judi zohir, ya, ghibah zohir, karena kita ngomongin gitu kan, bully zohir, oke. Ketika di, depan orang lain mudah ditinggalkan, tapi kadang-kadang di balik layar nggak kelihatan orang-orang, ya tetap dilakukan. Tapi juga, eee, ada, eee, larangan-larangan yang sifatnya batin ya, tidak nampak dia. Apa itu? Larangan sombong, larangan ujub, larangan, riya. Nah itu dalam hati tuh, ya, dalam hati. Makanya apalagi, apa, sihir sihir, ya, sihir, black magic, ya, black magic. Jadi, semuanya juga berupa larangan, sombong, ya ujub, ya riya, apa, sum'ah dan lain sebagainya. Makanya penting untuk kita bukan hanya mengkaji, fikih yang sifatnya zahir saja, yang ini haram, kelihatan nampak ya. Tapi juga penting untuk kita untuk, apa namanya, mempelajari yang batin-batin, mana yang haram. Ya, nah itu bisa kita simak kajiannya sebetulnya hari ini ya, hari Ahad, Ustadz Asmad ya, tapi karena beliau, sudah, menuju, bandara untuk pulang ke Indonesia karena sedang di Mesir ya,
sehingga, tidak bisa kajian di perjalanan gitu. Akhirnya Al-Fakir menggantikannya. Ini barangkali, sebagai penjelasan awal dari hadis, mengambil yang, mudah meninggalkan yang sulit. Maksudnya adalah kita udah tahu larangan, ya dimudahin aja, tinggalin aja daripada nanti sulit sendiri gitu. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat khasatan ya rabbal alamin ighfir lana khasatan warham ya arhamar rahimin ya rahman ya rahim irham mautana. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang wafat di antara kami, khususnya para korban kebakaran, gempa bumi, dan lain sebagainya. Semoga Allah Engkau menerima mereka sebagai syuhada, pahala yang mulia. Washfi ya syafiyal amrad, ya syafiyal amrad, ya syafiyal amrad. Ishfi mardahum wa mardal muslimin. Sembuhkanlah yang luka-luka di antara mereka, luka bakar, luka patah tulang yang tertimpa benda keras. Sembuhkan mereka dengan kesembuhan yang sempurna dan sembuhkan penyakit seluruh kaum muslimin dan muslimat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana abna'ana hamalatal Qur'an, hafazatal Qur'an, al-ghurral muhajjalin, al-ulama al-amilin, ad-da'ina ila sabilika ya rabbal alamin. Jadikanlah kami, anak-anak kami, orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an, mengamalkannya, menjadi orang-orang alim, orang-orang paham agama yang mengamalkannya, dan orang-orang yang senantiasa mengajak sebanyak mungkin umat untuk ke jalan-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami dari dulu hingga saat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.